Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kilan Ramadan dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1, kelas PT02 dengan NIM 2502 0450 1020. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas matematika tentang turunan parsial, campuran, dan pendekatan linear. Baik, mungkin langsung saja kita mengerjakan. Baik, pada soal pertama yaitu turunan parsial campuran, kita memiliki set sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat y min 4y pangkat 3. Kita diminta untuk menentukan turunan parsial pertama, turunan parsial kedua, dan turunan campuran. Baik, pada turunan parsial pertama kita akan turunan terhadap x, dan di sini y kita anggap sebagai konstanta, yaitu delta set per delta x sama dengan delta per delta x dalam kurung 5x pangkat 3 tambah delta per delta x dalam kurung 3x kuadrat y min delta per delta x dalam kurung 4y pangkat 3 sama dengan 15x x delta tambah 6xy tambah 0, jadi 2x sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy. Lalu turunan terhadap y, sekarang x nya yang kita anggap konstanta, yaitu delta set per delta y sama dengan delta per delta y dalam kurung 5x pangkat 3 tambah delta per delta y dalam kurung 3x pangkat 2 y min delta per delta y dalam kurung 4y pangkat 3 sama dengan 0 tambah 3x x2 min 12y sama dengan 2, jadi 2y sama dengan 3x pangkat 2 min 1 min 12y pangkat 2. Dan turunan parsial kedua, turunan kedua terhadap x, kita ambil turunan 2x terhadap x, maksudnya set x terhadap x, yaitu set xx sama dengan delta per delta x dalam kurung 15x pangkat 2 tambah 6x y sama dengan 30x tambah 6y. Lalu set y sama dengan delta per delta y dalam kurung 3x kuadrat min 12y kuadrat sama dengan min 24y. Jadi set xx sama dengan 30x tambah 6y dan set y sama dengan min 24y. Lalu turunan campuran, yaitu delta kuadrat set per delta x delta y dan delta kuadrat set per delta y delta x. Kita akan menghitung delta xy. Lalu kita turunkan 2x sama dengan 15x kuadrat tambah 6xy terhadap y, dan set xy sama dengan delta per delta y dalam kurung 15x kuadrat tambah 6xy sama dengan 0 tambah 6x sama dengan 6x, sehingga
XY X set XY sama dengan set YX sama dengan 6X. Lalu mengapa hasil turunan campuran itu sama? Karena secara umum jika fungsi XY dalam kurung set, Y memiliki turunan parsial orde 2 dan kontinu pada suatu daerah, maka turunan campuran berurut berbeda adalah sama, yaitu delta kuadrat set per delta X delta Y sama dengan delta kuadrat set per delta Y delta X. Ini adalah teorema Clairaut atau Schwarz, yaitu fungsi polinomial seperti fungsi kita mempunyai turunan kedua yang kontinu di seluruh R kuadrat. Jadi syarat teorema terpenuhi karena turunan campuran sama. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu pendekatan linear atau linear approximation baru. Misalnya, permukaan suatu benda dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2x kuadrat YZ. Jika terjadi kesalahan pengukuran hingga plus minus 2% pada setiap variabel x, y, z, tentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada hasil perhitungan Q. Di sini kita memiliki fungsi Q dalam kurung x, y, z sama dengan 2x kuadrat y, z. Pertama, kita hitung turunan parsial. Delta Q per delta X sama dengan 4x y z, delta Q per delta y sama dengan 2x kuadrat z, delta Q per delta z sama dengan 2x kuadrat y. Oke, sekarang diferensial dq, yaitu dq sama dengan delta Q per delta x dx tambah delta Q per delta y dy tambah delta Q per delta z, itu dz sama dengan 4x
YZ DX tambah 2x kuadrat Z DY tambah 2Z kuadrat Y DZ. Nah, pada langkah ketiga kita akan membagi dengan Q sama dengan 2x kuadrat YZ. dq per Q. Empat x YZ DX tambah 2x kuadrat Z DY tambah 2x kuadrat Y DZ per 2x kuadrat YZ sama dengan 2 DX per Z tambah DY per Y tambah Z per Z. Jadi perubahan relatif Q kira-kira berada pada 2 dx per x tambah 2y per y 2 dx per x tambah dy per y tambah dz per z. Nah, jika setiap variabel memiliki kesalahan pengukuran sampai plus minus 2%, maka dx per x, dy per y, dz per z masing-masing dapat mencapai plus minus 0,02. Untuk mencari persentase kesalahan maksimum pada Q, kita ambil kombinasi tanda dan memberikan magnitudo terbesar semua kontribusi searah, yaitu dq per Q sama dengan 2 dalam kurung 0,02 tambah 1 0,02 tambah 1 0,02 sama dengan 0,08. Lalu kita konversi ke persen, yaitu 0,08 X atau kali 100% sama dengan 8%. Jadi perkiraan kesalahan maksimum pada Q adalah 8%. Tepatnya maksimum absolut kira-kira 8%. Dan pendekatan ini valid karena perubahan 2% kecil. Pendekatan linear memberikan estimasi baik jika ini nilai eksas. Baik, mungkin cukup sekian video pengerjaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.